Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai PMK 65 tahun 2022. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa PMK 65 ini merupakan bagian dari 14 aturan turunan PMK dari Undang-Undang HPP yang diterbitkan pada akhir Maret dan berlaku mulai April 2022. Nah, PMK 65 ini merupakan pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari penerbitan PMK 65 ini? PMK 65 ini dilatar belakangi dari amanat pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HPP dan bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan. Dan PMK 65 ini merupakan penggantian dari PMK 79 tahun 2010. Lalu apa yang menjadi objek? Nah, objek PPN dan PKP yang wajib menerapkan dalam PMK 65 ini, yaitu objeknya merupakan penyerahan atas kendaraan bermotor bekas, ya, dengan syarat bahwa kendaraan bermotor bekas ini bukan merupakan BKP sebagaimana diatur dalam pasal 16D, yaitu berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 16D Undang-Undang PPN itu mengatur bahwa penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, misalnya seperti mesin bekas gitu ya, kemudian barang-barang pabrik, peralatan usaha dan seterusnya yang tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan, ya. Jadi kendaraan bermotor bekas itu bukan merupakan barang yang diatur dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. Lalu PKP yang wajib menerapkan pasal 65 ini adalah PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, ya, berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, wajib memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa besaran tertentu ini diamanatkan dalam pasal 16A Undang-Undang PPN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HPP, dengan 3 kriteria, ya. 3 kriteria itu peredaran usaha dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu, lalu penyerahan BKP atau JKP tertentu, dan melakukan kegiatan usaha tertentu, ya. Nah, jadi PKP itu merupakan pedagang yang khusus yang menyerahkan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, bagaimana tarifnya? Tarif dari PMK 65 ini yaitu 1,1% dari harga jual, dan itu berlaku 1 April 2022, dan 1,2% dari harga jual berlaku 1 Januari 2025. Nah, tarif ini tentu berhubungan dengan pasal 7 Undang-Undang HPP, ya, Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang HPP. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Pasti yang menjadi dasar adalah 10% dari nilai jualnya itu yang menjadi DPP dikalikan dengan tarif, ya, dan disesuaikan dengan pasal 7 sehingga dapatlah hasilnya 1,1% yang berlaku 1 April dan 1,2% berlaku 1 Januari 2025. Nah, selanjutnya PPN atas penyerahan BKP lainnya dan atau JKP dalam hal PKP melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, mungkin dia juga melakukan penyerahan BKP lainnya atau JKP lainnya. Maka terhadap BKP lainnya dan atau JKP lainnya itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, jadi kalau misalnya PKP itu melakukan penyerahan atas barang kendaraan bermotor bekas dan BKP atau JKP lainnya, maka yang termasuk dalam PMK 65, ya, yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana diatur dalam pasal PMK 65 ini hanya atas penyerahan kendaraan bermotor bekasnya, ya, tetapi atas BKP dan JKP lainnya itu tadi
menggunakan ketentuan umum, ya. Nah, contohnya begini. Tuan A melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan BKP lainnya berupa aksesori kendaraan bermotor. Nah, atas penyerahan kendaraan bermotornya menggunakan besaran tertentu sesuai dengan PMK 65 dan aksesorinya menggunakan ketentuan umum, ya, ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, contoh yang kedua, mungkin bisa jadi selain menyerahkan BKP kendaraan bermotor bekas, juga melakukan usaha perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor. Maka atas penyerahan kendaraan bermotornya menggunakan besaran tertentu dan perbaikan dan perawatan kendaraan bermotornya menggunakan ketentuan umum. Nah, bagaimana pengkreditan pajak masukannya? Sebagaimana kita ketahui bahwa jika perhitungan PPN-nya menggunakan besaran tertentu pasti tidak dapat dikreditkan. Berbeda kalau dia menggunakan nilai lain, ya. Kalau nilai lain sebagaimana diatur dalam pasal 8 pasal 8A, maka nilai lain itu dapat dikreditkan. Tetapi kalau pasal 9A, kalau kita menggunakan besaran tertentu maka tidak dapat dikreditkan pajak masukannya, ya. Sehingga kita simpulkan bahwa yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas itu karena dia menggunakan perhitungan PPN dengan menggunakan besaran tertentu, maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Lalu bagaimana dengan PKP kendaraan bermotor yang dalam satu masa pajak melakukan penyerahan terutang PPN, pajak masukan berkenaan dengan penyerahan dimaksud dapat dikreditkan, dan penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukan berkenaan dengan penyerahan dimaksud tidak dapat dikreditkan, dan atau penyerahan yang tidak terutang PPN, maka penentuan pajak masukan yang dapat dikreditkan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN. Nah, ini adalah formulir SPT masa PPN yang digunakan. Kita menggunakan SPT masa PPN 1111 dan berlaku mulai masa pajak April. Kalau sebelum masa pajak April, dalam hal PKP itu menggunakan PMK 79, maka dia menggunakan penyampaian pembetulan SPT masa PPN. Nah, karena ini merupakan perubahan dari PMK 79 tahun 2010, maka dengan terbitnya PMK 65 ini, maka PMK 79 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Kapan saat terutangnya? Kapan mulai berlaku dari PMK 65 ini? Berlaku mulai 1 April 2022. Nah, demikian pemaparan dari PMK 65 tahun 2022. Semoga bermanfaat dan terima kasih.